Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Baban dari FM22C. Ingin menjelaskan artikel tentang hambatan dan peluang untuk program imunisasi yang dipimpin oleh apoteker di masyarakat yang kurang terlayani. Dan untuk yang tujuan ini membahas tentang rendahnya cakupan imunisasi di wilayah-wilayah akibat keterbatasan akses layanan kesehatan. Kemudian ketidaksetaraan sosial ekonomi dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem kesehatan. Apoteker juga dianggap sebagai penyedia layanan yang mudah dijangkau dan dipercaya, sehingga berpotensi besar untuk menjembatani kesenjangan imunisasi. Oke, next. Selanjutnya, untuk introduksinya itu menggunakan pendekatan mixed atau methods atau kualitatif dan kuantitatif termasuk survei wawancara, fokus group discussion serta telaah dokumen. Populasi penelitian ini mencakup apoteker, anggota masyarakat, dan pemimpin komunitas dan mengambil kebijakan. Hambatan utama dalam menjalankan ini, yang pertama, hambatan finansial, seperti kurangnya insentif atau sistem penggantian biaya bagi apoteker dan harga vaksin yang mahal. Hambatan yang kedua itu eh, adalah regulasi dan logistik, seperti batasan hukum dalam praktik apoteker atau sejenis vaksin yang boleh diberikan kepada pasien. Kemudian infrastruktur yang terbatas seperti jalan yang sulit untuk dijangkau, makanya apoteker itu susah untuk menjangkau tempat tersebut. Kemudian hambatan sosial dan budaya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin, berpengaruh budaya dan informasi yang salah. Kemudian yang hambatan keempat itu keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan untuk apoteker, dan minimnya fasilitas penyimpanan vaksin. Next. Kemudian, peluang yang diidentifikasi kepada masyarakat. Yang pertama itu kemitraan komunitas seperti kerjasama dengan para tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi lokal untuk kampanye imunisasi kepada masyarakat agar apoteker bisa membantu masyarakat yang membutuhkan imunisasi. Kemudian pemanfaatan teknologi seperti alat digital untuk diaktualkan pelacakan imunisasi. Kemudian yang ketiga reformasi kebijakan, yaitu perluasan wewenang praktik apoteker dan pendanaan untuk pelatihan dan infrastruktur ke tempat yang sulit dijangkau atau yang sulit untuk disamperin untuk membantu masyarakat. Kemudian adanya temuan yang penting, kepercayaan komunitas. Keberhasilan program imunisasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kepercayaan masyarakat terhadap apoteker
Maka dari itu, apoteker dan masyarakat itu harus berkolaborasi interprofesional dan terlibatnya apoteker dalam tim layanan kesehatan seperti multidisiplinnya sehingga meningkatkan efektivitas program ini berjalan dengan lancar. Next, slide selanjutnya. Kemudian rekomendasi terhadap masyarakat bagi apoteker aktif dalam edukasi publik, memanfaatkan teknologi, dan mengikuti pelatihan seperti memberikan arahan terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan harus menggunakan alat teknologi untuk mencari informasi mengenai fungsi apoteker itu di berbagai tempat terhadap masyarakat. Kemudian sebelum ke lapangan itu mengambil kebijakan dulu seperti memperluas kewenangan apoteker, memberikan pendanaan khusus, dan mendukung pelatihan berbasis budaya. Dan program terakhir itu seperti kesehatan bagi masyarakat yang yang sedang membutuhkan atau dalam kondisi finansial yang kurang, fokus pada kemitraan lokal dan pengukuran kinerja program berbasis data itu kita mencari data-data dulu ke berbagai tempat yang harus dikunjungi. Semisalnya tempat tersebut memang sulit dijangkau, maka harus dicari terlebih dahulu atau menjumpai tokoh masyarakat tersebut agar bisa membantu pihak apoteker untuk melayani masyarakat yang sedang membutuhkan uh, bantuan. Next selanjutnya lagi lanjut ke. Dan untuk slide selanjutnya itu adalah kesimpulannya, kesimpulan terhadap jurnal ini maupun artikel ini adalah program imunisasi yang dipimpin oleh apoteker memiliki potensi besar untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di komunitas kurang terlayani, tetapi perlu strategi multidimensi yang melibatkan edukasi dan kebijaksanaan dan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang artikel ini. Bila ada kata yang salah yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.